Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali menemani Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan untuk Anda dan keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Ya pemirsa, hari ini hari Kamis ya, tanggal 1 Juli 2021 bertepatan dengan Hari Buah Sedunia. Nah, kita tahu juga buah-buahan ini banyak mengandung vitamin dan juga antioksidan yang bagus untuk tubuh kita, terutama kekebalan tubuh yang saat ini perlu kita tingkatkan di tengah pandemi COVID-19. Tapi bukan hanya permasalahan virus loh yang harus kita juga pahami bersama gitu atau aware bersama gitu, karena juga banyak permasalahan-permasalahan penyakit lain yang juga harus kita perhatikan, apalagi sekarang kan musim penghujan, pancaroba. Kita tahu juga ada demam berdarah yang saat ini mulai juga banyak menjangkit beberapa masyarakat bahkan di kota besar seperti Jakarta. Nah, bagaimana kemudian manfaat vitamin ini dalam menjaga kekebalan tubuh kita akan bahas di Bincang Sehati kali ini. Tapi sebelum saya masuk ke tema tersebut, terkadang orang tua juga bingung nih bagaimana sih cara mendorong anak-anak untuk mereka tuh suka makan buah dan juga sayur. Kita akan berbagi fun fact seputar bagaimana mengatasi anak-anak yang kemudian sulit nih untuk mengkonsumsi buah. Yang pertama adalah jangan mudah menyerah. Nah, bagi bunda jangan mudah menyerah nih bun, karena kemudian kita tahu penelitian menyebutkan anak-anak itu baru akan suka mengkonsumsi buah ataupun sayuran ataupun makanan baru yang belum pernah mereka konsumsi sebelumnya setelah kita berikan pengulangan 10 sampai dengan 15 kali. Nah, jadi kalau misalnya bunda di rumah ataupun parents di rumah memiliki permasalahan saat menawarkan buah ataupun sayuran kemudian ditolak dan itu baru 1 sampai 3 kali penolakan, jangan menyerah dulu ya, karena masih harus melakukan 10 sampai dengan 15 kali. Nah, dengan begitu ketika mereka sudah suka juga nanti kita akan lebih mudah ketika kita menyajikan buah dan sayur, karena tidak harus dipaksa lagi. Mereka dengan sendirinya sudah mengerti pentingnya mengkonsumsi asupan tersebut. Berikutnya adalah, nah, anak melihat anak melakukan sesuatu. Ini ditiru ya, karena anak-anak ini kan meniru ya apa yang kita lakukan, terus kemudian mereka juga akan lakukan. Jadi untuk bunda ataupun parents di rumah yang masih belum suka buah dan belum suka sayur, ini saatnya untuk kita kemudian banyak mengkonsumsi makanan tersebut, karena dengan kita sering dan juga rutin, terus kemudian anak-anak juga melihat itu tanpa disadari loh, kemudian mereka juga akan meniru apa yang kita konsumsi gitu. Kalau misalnya kita juga belum merubah, bisa jadi kemudian nanti anak-anak juga tidak akan pernah menyukai makanan tersebut. Fun fact berikutnya adalah porsi yang kecil. Nah, usahakan untuk membuat porsi jangan terlalu besar gitu. Jangan kemudian kita menyajikan porsi-porsi yang biasa memang untuk kita konsumsi. Buatlah makanan-makanan finger food ya, yang kecil-kecil, yang mudah mereka genggam, mudah untuk mereka konsumsi sendiri gitu, sehingga mereka juga akan mandiri saat memulai kegiatan ataupun aktivitas seperti ini gitu. Karena dengan mereka juga bisa menggenggam sendiri, mengkonsumsi sendiri, ini juga bisa melatih motorik anak juga, dan mereka akan lebih senang untuk kemudian bisa beraktivitas dan berinteraksi dengan makanan yang akan mereka masukkan ke dalam mulut mereka sendiri. Fun fact berikutnya adalah libatkan dalam penyajian. Jangan lupa untuk selalu melibatkan anak-anak dalam penyajian buah ataupun sayuran gitu. Baik misalnya dalam bentuk salad yang bisa kemudian anak-anak membantu untuk memotong buah ataupun memotong sayur yang nanti dimasukkan ke bowl, dan dari sana, dari mangkok itu baru mereka ntar menaburkan beberapa garnish ya sesuai dengan keinginan mereka. Nah, dengan begitu mereka terlibat, mereka juga akan merasa tanggung jawab nih, oh ini makanan yang kita buat, ini makanan yang kita buat bersama bunda. Nah, itu akan membuat mereka kemudian lebih bertanggung jawab dan harus mau dan tidak mau mengkonsumsi makanan yang sudah mereka buat. Nah, itu salah satu tips yang bisa kemudian diterapkan. Yang terakhir adalah membuat bentuknya semenarik mungkin. Nah, seperti yang digambar ya, kita lihat nih, bentuknya juga menarik kan, dengan bentuk-bentuk seperti ini membuat makanan buah seperti misalnya pisang ataupun kiwi dan juga ada jeruk, terus kemudian diplating dan dibentuk semenarik mungkin. Ini bisa men-trigger anak-anak untuk mereka kemudian mau mengkonsumsi makanan-makanan buah yang sayur dan sayur yang sebelumnya mereka juga tidak suka. Wah, menarik nih, 5 tips ini nanti kita akan bahas lebih lanjut ya pemirsa ya, di segmen berikutnya, bagaimana cara-cara dan juga kiat-kiat untuk anak-anak supaya suka makan buah dan sayur. Terlebih saat ini kita merayakan atau memperingati Hari Buah Sedunia. Kita akan bahas nanti ya di segmen selanjutnya. Jangan beranjak dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah berbagi fun fact seputar bagaimana cara kita sebagai orang tua bisa mendorong anak-anak untuk mereka suka dan juga rajin syukur-syukur ya mengkonsumsi buah-buahan dan vitamin. Nah, untuk membahas lebih lanjut sudah bergabung nih bersama saya Mbak Saskia Aulia Prima selaku psikolog dari 3 generasi. Selamat pagi Mbak Saskia, apa kabar Mbak? Selamat pagi Mas Imam, sehat apa kabar? Baik, sehat juga. Dan di tengah pandemi seperti sekarang kita harus sering-sering menjaga kesehatan dan protokol kesehatan juga ya Mbak ya. Apalagi kalau kita Iya, tahu sekarang vitamin itu sangat penting dan juga salah satu sumbernya adalah ada di buah dan juga sayur gitu. Nah, kompleksnya untuk orang tua ini susah banget untuk bisa menyuruh anak-anak supaya mereka tuh suka mengkonsumsi buah dan juga sayur. Kita akan bahas nih beberapa fun fact seputar bagaimana sih kita sebagai orang tua bisa mendorong anak-anak ya supaya mereka tuh suka makan sayur dan yang buah dan juga buah. Yang pertama adalah bisa kemudian jangan mudah menyerah gitu. Gimana sih sebetulnya anak-anak ini dalam menerima sesuatu yang baru, karena ada penelitian yang menyebutkan kalau mereka tuh baru mau mengkonsumsi setelah 10 sampai 15 kali diberikan oleh orang tuanya gitu. Benar nggak sih, Mbak? iya itu, sebenarnya kabar baik dan buruknya betul gitu ya. Jadi memang, anak tuh tergantung balik lagi masing-masing gitu. Ada anak yang memang dia sangat mudah nih, Mhm, beradaptasi sehingga misalnya kalau kita kasih makanan baru gitu, ya mau aja dia langsung mhm, makan gitu. Nah tapi ada yang mungkin kayak anak saya gitu ya, memang, butuh waktu ngelihat-lihat dulu, megang-megang dulu gitu, terus nyobain beberapa mhm, kali baru dia mau makan. Justru semakin saya, "Nggak apa-apa, coba makan aja deh, enak," gitu, nanti dia makin nggak mau gitu. mhm, Ada mhm, yang kita butuh lebih panjang juga nih, mungkin mhm, bisa sampai 15 kalian itu untuk sampai mhm, dia terbiasa sama satu tekstur atau mhm, mungkin rasa yang baru gitu. mhm, Dan ini yang jangan mudah menyerah ini sebenarnya di bagian orang tua mungkin ya iya. yang paling susah gitu. Dari kita mencobakan dan konsisten dan nyobain aja terus gitu dan nggak ngambek pada saat anaknya tuh melakukan penolakan gitu atau mungkin belum langsung mau. Jadi kitanya nggak boleh baper ya. Tapi Betul. gimana sih cara untuk menurunkan ekspektasi tadi gitu? Karena Mhm. secara verbal mungkin mudah gitu ya, tapi ketika Mhm mhm. ketemu case-nya langsung, ngelihat makanannya yang udah di-plating sedemikian rupa gitu ya. Kemudian biasanya kan anak-anak hanya diambil, terus ditaruh di samping mejanya, terus dibuang gitu ya. Dan itu kayak berulang Iya iya kali, iya. 2 kali, 3 kali. Gimana sih sebetulnya orang tua caranya untuk dia menurunkan ekspektasi itu? Mungkin ini, kalau misalnya anaknya baru-baru empati gitu ya, Mhm, itu kita nggak usah punya ekspektasi apa-apa, ekspektasi kita mmm, dia kenal, lihat, dan biasa aja sama makanannya. Jadi mau dia gremet-gremet, mau dia apa, mmm, ya sudahlah kita harus bersihkan bunda semua gitu ya, karena memang, itu dia lagi eksplorasi mmm, gitu. Cuman kalau misalkan udah lebih gede, mungkin ya ekspektasinya coba kita kasih, jangan terlalu banyak dulu gitu, atau mhm, kita bisa maksudnya pelan-pelan aja kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa, tapi jangan lupa juga makan depan dia gitu. Jadi mmm, dia lama-lama juga apa sih kalau istilah sekarang tuh FOMO ya, jadi iya. pingin coba ikutan Mhm, gitu gitu. Jadi mhm, sebenarnya sih ekspektasinya nggak harus langsung habis, tapi nyobain dulu, misalnya sedikit aja atau dicium aja dulu mhm, juga nggak mhm, apa-apa gitu loh. Jadi iya, pelan-pelan aja, nggak langsung harus mmm, dikonsum gitu. Kalau misalkan nggak suka banget mhm. ya Mas. Oke, berarti harus kita tahu dulu cara pikirnya, yang penting anak-anak mau explore dulu ya, jangan kemudian dipaksa Mhm. atau bahkan misalnya suka, dia lagi jatuh kan terus kita suapin gitu ya, justru entar anak-anak malah bete ya digituin. Oke, baik. Iya betul, heeh. Berikutnya adalah, fun fact yang selanjutnya bagaimana, anak tuh melihat dan juga melakukan, lebih meniru gitu ya. Nah, seberapa Mhm. penting sih kemudian meniru itu kita hadapkan di depan mereka gitu? Ada juga kan misalnya yang nggak bisa dipaksain gitu ya, orang tuanya emang nggak suka sayur gitu. Gimana sih untuk menghadapi yang permasalahan seperti ini nih, Mbak Saskia? Iya, emang kalau meniru ini tuh cara belajar pertamanya anak gitu. Jadi sebelum kita kepingin anak melakukan sesuatu, kalau kita sendiri nggak punya itu sangat berat gitu. Jadi kalau Mhm, misalnya kenapa ya anak aku nggak rajin belajar, kita reflect dulu kita rajin atau nggak depan dia mhm, gitu. Atau misalnya kenapa sih anak aku nggak suka makan sayur, kita kayak gitu juga nggak gitu. Karena memang mmm, itu kan sesuatu, itu proses learning atau proses pembelajaran anak ya. Otaknya tuh didesain untuk lihat sesuatu yang menyenangkan bisa mmm, aku ikutin, yang enggak, yang ngapain aku ikutin. Manusia kan mhm, selalu gitu ya. Kalau misalkan kita ingat, misalnya dulu kalau
misalnya lagi imunisasi terus Hmm. temennya keluar Hmm. nangis gitu, dia cuma lihat Hmm. nangisnya doang, Hmm. udah nggak mau masuk ke ruangan Hmm. gitu. Jadi sama dengan pembiasaan makan sehat ini juga. Hmm. Kalau kita biasain makan di depannya, kita selalu ada di situ, jadinya kayak bukan tanggung jawab buat dia, tapi buat pembiasaan. Jadi mulai sebetulnya saya termasuk orang tua yang belajar juga akhirnya setelah punya Hmm. anak untuk memaksakan diri makan sayur dan buah gitu. Hmm. Karena awalnya saya nggak segitunya amat gitu. Nah, tapi ya sama seperti anak-anak itu kayak little by little lah Mas gitu. Jadi saya coba sehari paling nggak depan dia ada makan sebiji 2 Hmm. biji gitu. Terus kita nggak pernah ngomongin sesuatu yang buruk tentang buah atau sayur. Kita ngomong sesuatu ini enak banget ya, coba deh lihat warnanya, coba deh lihat bentuknya gitu. Ya sekarang alhamdulillah anak saya lebih baik daripada saya sih soal hal itu. Oke, apalagi untuk buah-buah seperti pare yang padahal khasiatnya bagus tapi kan pahit gitu ya. Nah terkadang kita suka underestimate tanpa disengaja gitu ya. Tapi Mbak Saskia, aku pernah nemuin case tidak banyak mungkin ya, tapi kan ada beberapa yang fobia gitu ya, fobia terhadap makanan tertentu. Gimana sih caranya untuk ini mereka yang fobia kan sudah tidak bisa dipaksakan lagi gitu ya. Gimana cara supaya anak-anak tuh bisa mencari contoh lain gitu sebagai apa ya? Sebagai orang yang mereka follow untuk memakan sayur dan juga buah gitu. Ada nggak sih cara-cara seperti itu? Ya, kalau kita ngomongin fobia, itu kita mesti lihat dulu sih fobianya tuh terhadap apanya gitu. Mungkin karena kan fobia itu adalah term yang sangat keras gitu ya. Gitu dia lihat gambarnya atau dia dengar orang ngomong aja tuh langsung takut gitu. Tapi beda sama misalnya kita nggak suka bau buah-buahan tertentu. Itu tuh bisa jadi ada masalah sensori atau yang anak tadi misalnya kita juga kayak nggak kuat mencium sesuatu yang strong banget gitu ya. Kalau begitu mungkin bisa caregiver lain yang mencontohkan gitu. Jadi atau misalnya tapi pas bagian kita tetap makan buah yang lain juga kan biasanya kalau fobia itu sangat spesifik ya ke satu hal tertentu gitu. Betul. Nah mungkin yang kita bisa sediakan yang maksudnya kandungan vitaminnya kurang lebih sama tapi yang nggak membuat kita berat juga pada saat melakukan itu depan anak itu bisa sih dilakukan atau caregiver lain. Oke, baik gitu ya. Jadi cari substitusinya ya gitu. Jangan Betul. kemudian karena kita tidak suka, nah akhirnya anak juga susah nggak dapet contoh gitu. Dan kalau nggak dapet contoh, mereka bingung mau follow siapa gitu. Oke, yang berikutnya adalah porsi kecil. Nah gimana sih caranya untuk anak-anak nih, untuk penyajian porsi kecilnya semenarik apa kemudian cara-cara seperti ini untuk mereka, Mbak Saskia? Iya. Kalau porsi kecil itu ibaratnya kayak kita baca buku, Mas. Kalau kita langsung dikasih novel dari kecil kan kita kaget karena kita nggak bisa nyelesainnya gitu. Sama dengan makanan juga begitu. Jadi kalau kita mau, kita yang paling tahu anak kita tuh bisa nggak langsung dikasih banyak gitu. Itu kan kayak dikasih ekspektasi banyak banget gitu ya. Kaget kita mau ngapain gitu. Jadi kalau kita mulai dari mungkin 1 piece, 2 piece dulu atau potongan kecil, ntar lihat reaksinya gimana. Itu pun seperti yang tadi saya bilang di awal gitu. Kadang mungkin cuma dicemek-cemek aja sama dia. Nggak apa-apa kalau udah dicepak kita jangan lupa juga bilang kalau udah mau pegang ya kakak itu rasanya gimana sih kalau dipegang. Jadi intinya tuh kita encourage dia untuk lebih terbiasa sama si buahnya itu karena kadang kita gitu kan cuma dicemak-cemak kok dicemak-cemak sayang ini gitu kan itu jadi itu defaultnya gitu. Maksudnya aku juga ibu-ibu jadi aku tahu gitu aduh kenapa sih udah dipotong di plating bagus-bagus gitu. Nah kalau perlu juga kita bisa taruh di plate favorit dia atau di piring favorit dia yang ada karakter favorit dia misalnya gitu sambil kita cerita oh ini misalnya si beruang makan ini loh gitu nyam nah kamu mau juga nggak gitu. Jadi tekniknya tuh banyak walaupun ini porsi kecil tapi kita buat semenyenangkan mungkin. Kita buat eksplorasi sensori setelah kecil dipegang dulu dicium coba dirasain dikit baru nanti aku makan ya kamu juga ya gitu. Jadi bukan cuma menyediakan terus kita diemin aja sampai dia makan sendiri gitu. Oke, jadi itu tadi ya defaultnya ya kalau udah dibuang tiba-tiba ya tanpa disadari ya itu udah otomatis gitu. Betul, tapi dikontrol wajar. ya ibu ya. Bunda-bunda di rumah parents nih dikontrol ya kemudian jangan tiba-tiba ntar langsung marah-marah gitu. Kasian juga anak-anaknya karena mereka masih mau eksplorasi. Baik berikutnya ada libatkan dalam penyajian. Seberapa efektif cara seperti ini bisa kemudian kita terapkan untuk men-trigger anak-anak supaya mereka tuh lebih suka makan sayur dan buah. Wah ini adalah kegiatan favorit saya gitu karena sebenarnya manusia itu walaupun dia masih kecil dia suka diberi kontrol. Kita suka kan Mas punya kontrol akan sesuatu walaupun itu tadi bikin kita cemas gitu. Jadi kalau kita rasanya kita yang
nyiapin, kita yang lihat dari awal. Kadang saya dari awal tuh kayak misalnya ada gambar di buku apa, atau dia lagi nonton film apa, terus itu kayaknya lucu ya buahnya atau apa, mau nggak kita bikin kayak gitu misalnya. Nah, nanti dia akan, kamu kira-kira mau buahnya apa aja, misalnya es buah atau puding buah gitu ya. Oke, nanti dia pilih sendiri, terus dia ikut masaknya gitu. Nah, itu biasanya memang menimbulkan semangat lebih tinggi untuk dia makan dan bagi-bagi ke orang gitu. Jadi during itu kan kayak itu karena buatan dia sendiri, dia yang pilih sendiri, lebih mudah buat dia merasa termotivasi untuk nyobain si buah-buah itu sendiri. Apalagi pas lagi masak kan bisa sekalian dia suruh cobain kan gitu. Oke, baik. Jadi harus pinter nyari momen ya. Dan juga tadi bagaimana benang merahnya supaya dihubungkan, bisa tadi lewat baca buku ataupun menonton sesuatu ya. Bisa langsung refleks, kemudian kita ngajak mereka, yuk activity yuk gitu, yuk masak yuk, yuk bikin buah yuk gitu. Oke, baik. Nah ini jadi tips nih parents ini di rumah. Yang terakhir adalah bentuk menarik. Ini oke, ini karakter ya tadi ya gitu. Nah seberapa efektif nih cara-cara seperti ini untuk bisa menarik perhatian si anak supaya mereka tuh mau mengkonsumsi dengan bentuk-bentuk seperti itu. Dan kalau boleh nih Mbak Saskia, berapa lama sih cara-cara seperti ini dipertahankan? Karena kan tidak bisa misalnya melulu kita menggunakan cara seperti ini. Baik misalnya timesnya juga terlalu terbuang banyak gitu. Berapa lama sih sebetulnya idealnya cara-cara kayak gini? Oke, sebenarnya untuk penyajian ini di beberapa research ada yang mudah kita bisa lakukan. Jadi yang pertama, sebelum bentuk kita bisa letakkan makanan-makanan sehat, puding buah dan vitamin itu ya di tempat-tempat yang mereka bisa reach atau ambil sendiri gitu. Jadi yang di eye levelnya mereka gitu, nggak harus minta tolong orang supaya kebiasa dia untuk ngambil. Nah kemudian bentuk-bentuk menarik kayak gini juga aku sebagai ibu, ini kan lucu banget ya pohon kelapa, tapi kitanya nggak lucu gitu bikinnya kalau tiap hari gitu. Nah kalau sesekali kebayang banget, soalnya kalau misalnya bisa itu pasti senang banget dan anaknya dilibatkan ikut itu senang banget. Tapi kan kita ada keterbatasan ya, nggak semua ibu tuh bisa makan hal itu. Biasanya sih yang paling mudah adalah misalnya ditaruh di piring yang dia suka itu tadi. Itu karena ada penelitian juga kalau anak tuh misalnya di piring atau di kemasan yang ada stiker karakter favorit dia atau ada gambar karakter favorit dia, itu tuh dia lebih termotivasi tuh untuk makan itu gitu somehow gitu dibandingkan dengan yang nggak ada. Nah kalau stiker kan lebih mudah ya daripada aku membuat pohon kelapa dengan pisang tadi dan kiwi gitu. Atau kita bisa misalnya kita variasikan Mas seperti biasa, misalnya bosan makan buah gitu-gitu doang atau di jus doang, jadiin popsicle gitu atau jadiin puding yang clear tapi dalamnya ada buahnya gitu. Jadi sebenarnya untuk penyajian kita nggak perlu langsung mikir yang wah bentuknya tuh harus yang instagramable gitu, tapi kita coba aja yang kadang-kadang kita udah bikin instagramable juga tetap dicemek gitu kan. Jadi udah kita bikin yang membuat dia paling termotivasi dan kira-kira variatif tapi effort kita nggak terlalu banyak, itu apa? Bisa ditaruh di tempat yang tadi atau misalnya kita taruh di piring, kasih stiker atau itu kita ubah di bentuk lain yang gampang buatnya. Jadi gitu. win-win ya gitu, kita juga tidak makan waktu untuk kemudian penyajian, anak-anak juga bisa tetap tertarik. Tapi caranya tadi menarik, bagaimana menyajikan di sebuah wadah ataupun tempat yang mereka suka karakternya gitu. Nah ini penting sekali. Oke baik, makasih loh Mbak Saskia sudah berbagi tips dan juga pengalaman pribadi hari ini. Semoga bisa kemudian diterapkan oleh para parents di rumah ataupun para bunda di rumah. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali Mbak Saskia. Terima kasih Mas Imam, sehat selalu ya. Sama-sama Mbak. Baik ya pemirsa, setelah tadi kita bicara soal bagaimana cara mendorong anak-anak kemudian untuk bisa suka mengkonsumsi buah dan sayur, di segmen selanjutnya kita akan bicara apa sih kemudian kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalam buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Karena kita tahu hari ini kita merayakan Hari Buah Sedunia dan ini menjadi momentum untuk kita mengingat kembali pentingnya mengkonsumsi buah-buahan. Nah, untuk Anda yang tertarik dan ingin bertanya dengan narasumber kita di segmen selanjutnya, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau melalui Instagram kami di @bincang_sehati_tv. Saya harus jeda dulu, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Sesuai dengan janji saya tadi ya, di segmen kali ini kita akan banyak membahas soal apa sih kemudian pentingnya vitamin dan vitamin apa saja yang terkandung di dalam buah-buahan dan sayur-sayuran. Kan hari ini di hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 kita sama-sama merayakan Hari Buah Sedunia. Nah, untuk membahas tema kita hari ini sudah bersama saya Mbak Melin Novi Dinisa,
Herada Putri selaku seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Baik, saya panggilnya Mbak Melin aja kali ya, biar lebih singkat ya. Selamat pagi Mbak Melin. Halo, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kabar baik Pak, semoga Bapak juga ya. Baik, kita akan banyak soal makanan kandungan ya, sebetulnya vitamin fungsinya apa sih untuk tubuh kita, dan juga di hari buah seperti sekarang, buah-buahan itu banyak mengandung vitamin apa saja sih. Tapi kita akan mulai dari, mungkin bisa dijelaskan apa sih kemudian pengertian vitamin dan apa sih manfaatnya vitamin sendiri untuk tubuh kita, Mbak? Oke, jadi vitamin sendiri merupakan senyawa organik ya yang digunakan tubuh itu sebagian besar sebagai zat yang mengatur pertumbuhan maupun perkembangan, terutama yang berkaitan dengan metabolisme tubuh. Nah, jadi dia memang fungsinya adalah sebagai zat pengatur kalau untuk vitamin. Oke, baik. Sebetulnya kalau Mbak Melin, kalau misalnya vitamin ini dia sumbernya dari mana sih? Apakah dari luar tubuh atau vitamin itu bisa dihasilkan juga di dalam tubuh kita? Oke, jadi vitamin itu dia hanya memproduksi vitamin D dan vitamin K dalam bentuk provitamin yang tidak aktif. Jadi kita wajib untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung vitamin tentunya untuk mendapatkan semua vitamin yang kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi vitamin yang lainnya misalkan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin K itu juga kita harus dapatkan dari makanan kita sehari-hari. Oke, jadi kebanyakan sumber vitamin itu dari eksternal badan kita ya. Jadi kita harus aware bahwa sebegitu pentingnya loh vitamin untuk kemudian kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan vitamin ini sumbernya selain dari buah dan sayur tuh ada di mana aja sih, Mbak Melin? Oke, jadi selain di buah dan sayur, ternyata vitamin itu ada banyak di makanan-makanan sekitar kita. Misalkan makanan sumber protein hewani, dia ada kandungan vitamin B12, B6 maupun vitamin D. Begitu juga dengan makanan yang mengandung vitamin nabati. Nah, contohnya adalah seperti kacang-kacangan atau tahu tempe, mungkin itu juga terdapat kandungan vitamin seperti vitamin E, vitamin K, dan vitamin B6 dan B12, serta ada juga ternyata di makanan pokok kita, misalkan nasi gitu ya atau jagung. Nah, ada kandungan B1 dan vitamin B2 yang fungsinya adalah untuk membantu metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein untuk menjadi energi yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi banyak kemudian jenis vitamin dan manfaat dan juga khasiatnya juga berbeda untuk tubuh kita. Tapi yang harus digarisbawahi tadi ya, mayoritas dan kebanyakan vitamin itu memang berasal dari luar tubuh, eksternal. Jadi kita harus memasukkan asupan tersebut gitu. Selain dari buah dan sayur, tadi ada beberapa komponen yang sudah disebutkan ya oleh Mbak Melin, dan ini bisa menjadi rekomendasi kita. Nah, kita akan masuk ke buah dan sayur. Sebetulnya buah dan sayur ini sebanyak apa sih kandungan vitamin dan juga antioksidan yang ada di dalamnya gitu, untuk masyarakat kemudian kembali aware bahwa sebegitu penting loh ternyata buah dan sayur ini untuk kita konsumsi karena vitaminnya banyak banget. Oke, jadi kalau untuk kebutuhan vitamin dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya dia akan berbeda bergantung kepada jenis vitamin apa. Sebagai contoh vitamin A. Jadi vitamin A itu dia kebanyakan banyak di buah-buahan yang berwarna merah atau orange. Itu kebutuhannya adalah 600 sampai 650 RE. Lalu ada vitamin D, dia kebutuhan dalam satu hari adalah 15 mikrogram atau 600 IU. Lalu juga ada vitamin C misalkan, itu dia kebutuhan dalam satu hari sebanyak 75 sampai 90 mg. Jadi setiap vitamin itu mempunyai angka kecukupan yang berbeda-beda. Nah, kita juga bisa mendapatkan atau mengetahui angka tersebut apabila kita melihat yang namanya angka kecukupan gizi. Jadi bisa tuh nanti di rumah di searching angka kecukupan gizi dari Kementerian Kesehatan. Di situ sudah lengkap sekali, nggak cuma vitamin aja, melainkan ada makro dan mikronutrien lainnya. Oke, baik. Kalau untuk sayuran hijau, umumnya dia kandungan vitaminnya apa sih, Mbak Melin? Oke, jadi kalau untuk di sayuran hijau memang kebanyakan vitamin itu dia ada vitamin K maupun vitamin D. Lalu beda juga dengan kalau ada sayuran yang berwarna merah,
Jadi kalau untuk di sayuran yang atau buah yang berwarna merah biasanya tinggi akan vitamin A dan C. Sama juga untuk buah-buahan yang berwarna orange atau yellow itu juga kebanyakan kita tahu ya tinggi vitamin C, vitamin A dan vitamin B6. Begitu juga dengan buah-buahan atau sayuran yang mengandung vitamin warna lainnya pasti memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Oke, baik. Jadi pada intinya kemudian banyak dari sayur dan buah yang mengandung vitamin, yang vitamin itu kemudian bagus untuk tubuh kita, tergantung tadi kebutuhan Iya, kita betul. masing-masing. Oke, baik. Nah, Mbak Melin, kan kita tahu setiap orang kemudian memiliki angka kecukupan gizi yang berbeda. Ya, kalau misalnya kita bagi berdasarkan rentang usia saja, mungkin boleh dijelaskan misalnya dari usia 0 sampai 1 tahun atau misalnya dari usia tertentu sampai dengan lansia gitu ya. Sebetulnya rata-rata kebutuhan vitamin dan nutrisinya seperti apa sih? Oke, tentunya kalau untuk kebutuhan gizi ya, jadi dari kelompok umur anak-anak, dewasa sampai lansia akan berbeda bergantung kepada metabolisme tubuhnya masing-masing. Jadi kalau untuk anak-anak tentunya dia tidak akan sebanyak orang dewasa. Jadi kalau untuk orang dewasa pun biasanya juga sesuai dengan kebutuhan ya. Seperti yang tadi sudah sempat dijelaskan, disinggung dikit kalau misalkan ternyata vitamin D itu dalam satu hari cukup 600 IU atau 15 mikrogram. Nah, sebenarnya semua angka tersebut sangat bisa kita lihat di angka kecukupan gizi yang ada di luar sana. Nah, kalau untuk lansia biasanya kebutuhannya akan balik lagi mirip-mirip kayak anak-anak, jadi akan menurun nggak sebanyak kita yang di usia produktif. Jadi nanti biasanya dia kurvanya paling tinggi di teman-teman yang emang usia produktif ya, yang banyak kerja atau banyak beraktivitas di luar. Seperti itu. Oke, nah terkadang kan masyarakat juga masih awam ya terkait misalnya takaran dan juga ukuran, apalagi misalnya satuan seperti mikrogram dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin kalau bisa kita contohkan satu buah jeruk itu, nah untuk orang dewasa sebetulnya haruskah satu utuh atau ternyata dia cukup misalnya hanya setengah saja dan sisanya misalnya ditambah dengan buah-buah lain gitu, atau mixed fruit ya kalau misalnya kita bilang gitu, atau seperti apa sih? Mungkin boleh dijelaskan Mbak Melin. Oke, jadi kalau untuk kebutuhan sayur dan buah sebenarnya ada di pedoman gizi seimbang. Jadi kalau untuk sayur kan dalam satu hari itu kebutuhannya sebanyak 250 gram. Nah, kalau untuk buah adalah 150 gram. Nah, begitu juga dengan makronutrien seperti protein dan makanan pokok yang sebenarnya sudah ada aturannya ya. Jadi kalau untuk protein itu 2-3 porsi dan untuk makanan pokok itu 3-4 porsi. Nah, jadi kalau untuk contoh misalkan kita mau mendapatkan vitamin C, kita makan buah jambu deh, satu buah. Ternyata itu sudah memenuhi kebutuhan vitamin C kita dalam satu hari. Karena dalam satu buah jambu yang jambu biji itu mengandung sekitar 200 mg vitamin C. Oke, jadi nanti bisa ditakar sendiri gitu ya, bisa misalnya dicari atau di browsing kandungan untuk satu buah itu berapa miligram atau mikrogram gitu ya, nanti kemudian bisa diukur dan ditakar kebutuhan kita hariannya berapa gitu ya. Baik, nah sebetulnya kalau misalnya kita sampai tidak mencukupi kebutuhan harian ya dari si vitamin itu, efek sampingnya apa sih Mbak Meli untuk tubuh kita sendiri? Oke, jadi kekurangan vitamin atau biasa kita sebut sebagai defisiensi vitamin terjadi apabila tubuh tidak mendapatkan asupan vitamin sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga kekurangan vitamin tersebut bisa menimbulkan gejala yang mengganggu sampai masalah kesehatan yang serius. Nah, defisiensi vitamin ini dapat mempengaruhi dari mulai penglihatan, kesehatan tulang, kondisi kulit, rambut, bahkan sampai menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi setiap orang mungkin akan mempunyai gejala yang berbeda bergantung kepada vitamin apa yang kurang di dalam tubuhnya. Sebagai contoh, kalau kita kurang vitamin A, jadi gejala yang timbul adalah bisa jadi radang senja atau penglihatan jadi kabur. Bisa juga ternyata kalau kita kurang vitamin A, penyembuhan luka itu menjadi lebih lama. Tidak halnya kalau misalkan kita kurang vitamin D misalnya. Jadi kalau kita kurang vitamin D, nah badan itu terasa jadi mudah lelah, lalu juga bisa terjadi nyeri tulang, terus otot juga rasanya sering kram. Nah itu bisa jadi kita kalau kurang vitamin D. Nah beda juga kalau misalkan kita kurang akan vitamin K. Jadi kalau kita kurang akan vitamin K, karena vitamin K itu fungsinya adalah untuk membentuk sel darah merah, nah jadi badan itu rasanya jadi mudah memar dan luka itu jadi susah untuk sembuhnya. Jadi akan berbeda bergantung kepada kita kurang akan vitamin apa. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebegitu kemudian efek sampingnya.
jika kita tidak aware dengan tadi asupan vitamin dalam tubuh kita. Sebetulnya nanti kita akan coba jelaskan lagi ya Mbak ya di segmen berikutnya gimana sih cara kita mengatur isi piringku ini biar benar gitu. Jangan sampai kita setiap hari hanya makan tapi ternyata makanan-makanan yang kita konsumsi tidak memenuhi tadi kebutuhan vitamin harian kita ataupun kebutuhan nutrisi lainnya gitu. Itu sayang banget ya. Karena kita berharap selalu kemudian tubuh kita selalu bugar dan juga sehat, organ-organnya berjalan dengan baik, semua sistem berjalan dengan baik sehingga bisa kemudian mendapatkan berkah umur panjang gitu. Tapi kita harus ikhtiar juga salah satunya tadi dengan bagaimana memperhatikan asupan baik. Nah, pemirsa untuk Anda yang tertarik nih dengan tema kita hari ini, Anda bisa loh langsung menghubungi kita dan berinteraksi langsung dengan Mbak Melin melalui line telepon kita di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsaati @TV. Kita akan rehat sejenak ya. Jangan beranjak, tetap bersama kami di Bincang Saati. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan seputar bagaimana kemudian kita bisa memenuhi asupan vitamin kita setiap hari. Terutama vitamin-vitamin yang berasal dari buah dan juga sayuran. Karena hari ini kita sama-sama memperingati Hari Buah Sedunia. Masih bersama saya, Mbak Melin Novidinisa Herada Putri, selaku seorang ahli gizi dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Mbak Melin, kita sambung ya perbincangan kita yang Mbak Melin ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kebutuhan hariannya ya untuk setiap kelompok usia gitu, dan masing-masing sudah sangat jelas tadi beberapa sih kadar kebutuhan gizinya setiap hari. Tapi kalau kita bicara untuk makanan dan juga makanan sehari-hari kan orang mungkin lebih familiar dengan istilah ini ya, isi piringku ya gitu ya. Oh iya. Nah, gimana sih kemudian cara kita berpatokan dengan isi piringku supaya vitamin, nutrisi yang kita butuhkan setiap hari itu bisa terpenuhi? Oke, jadi di isi piringku itu kan gambaran sebuah piring yang mempunyai bagian-bagian tertentu. Nah, jadi kalau untuk makanan pokok itu dalam isi piringku adalah sepertiga dari piring makan dan sepertiga lainnya jadi sama porsinya itu adalah sayuran. Jadi porsi sayuran itu harus sama dengan makanan pokok. Lalu diikuti dengan porsi sayuran sebanyak 2/6 dari isi piringku dan 2/6 lainnya adalah protein. Nah, kalau kita bisa hitung itu setengah piring adalah sayur dan buah-buahan. Dan di isi piringku itu kita memang dianjurkan mengkonsumsi beragam jenis makanan. Nah, supaya kita bisa mendapatkan semua zat gizi yang kita butuhkan, selain beragam jenisnya juga beragam warnanya. Seperti itu. Oke. Nah, kadang kan bingung ya milih sayuran apa sih yang mau kita masukkan gitu, dan juga buah-buahan apa sih yang mau kita masukkan. Ada tips nggak sih yang mudah kemudian untuk masyarakat bisa tetap menerapkan tadi isi piringku, tapi yang misalnya nggak semua kan juga ngerti kandungan si tomat apa sih, kandungan si oren-oren tuh apa sih gitu. Nah, ada nggak sih tips mudah gitu untuk kita kemudian paham, oh ya udah berarti ada buah ini juga bisa nih, terus ada sayur ini juga bisa nih gitu. Oke, jadi untuk tipsnya adalah tentunya pilih sayur-sayuran yang memiliki warna berbeda. Misalkan pagi-pagi kita pengen makan roti ini dalamnya pakai selada sama telur. Nah, lalu siangnya boleh kita mix lagi dengan sayur-sayuran yang warnanya beda. Misalkan sayuran yang warnanya ungu, kayak terang ungu, itu juga bisa. Jadi untuk mendapatkan semua zat gizi yang kita butuhkan, tentunya kita harus mix and match makan makanan kita sehari-hari. Jadi nggak yang pagi, siang, sore makannya itu lagi. Jadi baiknya memang di mix ya. Misalkan pagi sayurannya warna hijau, siang boleh warna ungu, nanti malam sayuran yang warnanya kuning atau yang lain. Begitu juga dengan buah-buahan. Oke, nah ini baru nih. Ini gampang nih pemirsa sebetulnya tadi tipsnya gitu. Ini jadi nggak usah yang kayak kita harus identifikasi satu-satu ya. Ini kandungannya ini kandungannya ini. Oh, saya sudah memenuhi tapi yang ini belum gitu. Tinggal dipilah aja tadi pagi misalnya sayurannya hijau, terus kemudian siang warnanya seperti terong gitu ya, ungu, malam bisa yang oranye, atau bentar besok paginya dibalik lagi gitu ya, yang malam sayurannya untuk yang siang ya segala macam itu bisa diatur gitu. Tapi mudah sekali tadi cara seperti itu. Termasuk buah ya gitu. Jadi beli buah jangan kemudian sekilo isinya itu aja gitu. Tapi bisa di-mix gitu. Oke, jadi uang kita juga tidak habis di buah satu jenis saja, tapi kita dapat varian yang banyak.
Oke, baik. Nah, kita akan buka ya pertanyaan dari Instagram @bincangsehat.tv yang ingin bertanya langsung dengan Mbak Melin seputar bagaimana memenuhi kandungan vitamin dalam tubuh kita. Dari @santi_yana. Suami saya ada riwayat penyakit diabetes, anak kami masih balita. Apakah kami harus membatasi buah-buahan dengan gula yang tinggi agar mencegah anak kami terkena diabetes? Nah, silakan Mbak Melin, karena diabetes itu menurun ya kepada anak ya gitu, sekalipun persentasenya tidak besar. Oke, jadi banyak orang mengira diabetesi atau orang dengan diabetes tidak boleh makan yang manis-manis sama sekali, termasuk buah yang manis. Hal tersebut menjadi para diabetesi itu jadi membatasi asupan buahnya. Faktanya, selain buah mengandung gula, buah juga mengandung banyak serat jika dikonsumsi dalam bentuk utuh. Tidak hanya diambil sarinya saja atau di jus dengan tambahan gula baru. Nah, serat juga ternyata dapat membantu pelepasan gula darah itu menjadi lebih lambat, sehingga gula darah itu tidak langsung meningkat setelah makan buah. Jika dibandingkan dengan gula dalam makanan lainnya seperti cake atau roti atau selai mungkin, tampaknya gula buah ini bisa menjadi sumber gula yang lebih sehat. Tapi ada tapinya nih Mas. Jadi kita harus juga memperhatikan yang namanya indeks glikemik. Jadi kemampuan karbohidrat dalam buah itu untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Karena buah itu memiliki kandungan indeks glikemik yang berbeda. Jadi indeks glikemik itu ada 3 jenis, ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Dan untuk penderita diabetes memang lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi buah-buahan dengan indeks glikemik yang rendah dan sedang, menghindari adanya lonjakan gula darah yang sangat tidak teratur. Jadi biasanya buah-buahan yang tinggi indeks glikemik, ciri-cirinya adalah dia pasti banyak seratnya. Jadi yang banyak ampasnya tuh misalkan kayak buah apel atau buah pir itu sangat amat tinggi, rendah indeks glikemik. Itu berbeda dengan buah-buahan yang tinggi indeks glikemik, biasanya kita bisa lihat di buah-buahan musiman kayak durian atau mangga, itu termasuk yang tinggi indeks glikemik. Begitu juga dengan buah-buahan yang sering kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya kayak anggur, semangka, atau nanas, itu termasuk buah-buahan yang tinggi indeks glikemik dan tidak dianjurkan dikonsumsi secara lama dan tanpa memperhatikan jumlah, jadwal, dan jenisnya. Oke, Gitu. jadi ada jenis tertentu kemudian yang tidak boleh terlalu banyak dikonsumsi gitu ya, tanpa menghitung tadi kadar kebutuhannya. Tergantung dengan tadi untuk yang kasus diabetes tadi ya, ada takaran khusus gitu. Tapi untuk buah-buah tadi yang banyak mengandung serat itu juga penting ya untuk dikonsumsi ya. Jadi ada kemudian takaran khusus nggak sih untuk teman-teman yang memiliki riwayat diabetes ini dalam mengkonsumsi jenis buah tersebut, Mbak Melin? Oke, jadi kalau untuk mengkonsumsi buah dengan penderita diabetes, tentunya harus memperhatikan yang pertama adalah jumlah. Jadi jumlahnya itu sebenarnya hanya maksimal 3 porsi dalam satu hari, dan kemudian harus memperhatikan juga jadwal makannya. Jadi nggak bisa tuh penderita diabetes boleh makan 3 buah, tapi dimakan langsung dalam satu waktu 3-3-nya. Jadi harus memperhatikan jadwal makannya. Misalkan buah pertama kita makannya di jam makan selingan, jam 9 pagi. Lalu nanti buah yang kedua pas makan siang, jadi jaraknya minimal 3 jam. Nah, lalu nanti buah yang ketiga boleh saat kita setelah makan malam atau sebelum makan sore ya, atau sebelum makan malam, itu juga nggak masalah. Nah, lalu yang kemudian harus diperhatikan selain jumlah dan jenis, jumlah dan jadwal juga jenisnya. Jadi kan tadi sudah sempat disinggung ya, bahwa penderita diabetes itu lebih dianjurkan makan buah yang mengandung indeks glikemik yang rendah dan sedang. Seperti itu. Jadi maksimal sebenarnya kalau untuk penderita diabetes adalah 3 kali makan buah, tapi dengan porsi yang sesuai. Contoh misalkan penderita diabetes dengan kebutuhan satu hari itu 1.700 kalori, biasanya untuk buah dianjurkan maksimal 3. Oke. Jadi jumlah, jadwal, dan juga jenis. Nah, 3 ini jadi kunci ya tadi ya. Bisa kemudian jadi perhatian untuk teman-teman yang memiliki riwayat diabetes. Oke, baik. Kita akan sambung nih masih seputar diabetes dan juga buah-buahan yang harus dihindari untuk mereka yang memiliki permasalahan atau riwayat diabetes. Kita sambung nanti ya, Mbak Melin ya, di segmen berikutnya ya. Kita harus jeda dulu pemirsa. Untuk Anda yang masih memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa melalui Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kita rehat sejenak, tetap bersama kami.
Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Saat ini. Di segmen terakhir kita akan kembali membahas seputar bagaimana kondisinya ketika seorang kelebihan vitamin gitu. Karena ini harus jadi perhatian juga ya. Nah, sebelum masuk ke sana Mbak Melin, mungkin tadi kita sambung yang soal diabetes gitu. Untuk mereka, kan tadi beberapa buah-buahan juga yang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak oleh teman-teman yang memiliki riwayat diabetes. Nah, jenis buah-buahan tersebut apakah juga boleh dikonsumsi dengan jumlah yang banyak oleh orang-orang yang tidak memiliki riwayat diabetes? Oke, jadi kalau untuk buah-buahan yang mengandung indeks glikemik untuk yang tidak menderita diabetes sebenarnya masih nggak masalah untuk dikonsumsi, tapi lagi-lagi kita harus memperhatikan ya, kita harus mengkonsumsi beragam macam jenis buah, jadi nggak cuma itu aja yang harus kita konsumsi. Karena selain mengandung indeks glikemik tinggi, tentunya juga kandungan gulanya lumayan tinggi juga. Jadi belum lagi kalau misalkan kita makan makanan yang lain, dari makanan pokok kita aja sebenarnya sudah banyak mengandung gula ya. Nah, belum lagi minum-minuman yang kita konsumsi itu juga harus diperhatikan. Jadi baiknya memang beragam sih. Oke, apalagi minuman berkarbonasi ya. Nah, ini juga dia harus dihindari. Tapi kalau sekarang seperti anak-anak lebih suka boba ya daripada yang berkarbonasi. Oke. Ini harus dihindari juga, baik. Nah, sekarang kita bicara Mbak Melin seputar kalau kelebihan vitamin ini gimana sih kondisinya untuk tubuh kita? Apakah baik atau justru juga akan memperberat kerja organ kita nanti? Oke, pada dasarnya tubuh itu hanya mengambil vitamin yang dibutuhkan aja. Jadi jika dikonsumsi secara berlebihan, vitamin tidak akan diserap dengan baik oleh tubuh. Karena tidak ada manfaat dari kita mengkonsumsi vitamin yang lebih banyak dari jumlah yang direkomendasikan. Nah, apabila tubuh mengalami kelebihan vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, E, dan K, maka kelebihan tersebut akan disimpan tubuh pada hati, pada organ hati. Nah, namun apabila hal tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang sangat panjang dan tanpa ada pengawasan dari tenaga kesehatan, tentunya akan menyebabkan kondisi yang namanya hipervitaminosis yang berbahaya bagi kesehatan. Lalu beda halnya dengan vitamin larut air. Jadi kalau kita mengkonsumsi lebih banyak atau melebihi kapasitas dari vitamin larut air, contohnya adalah vitamin B dan C, maka kelebihan tersebut akan dibuang melalui urin. Tapi nggak semuanya ternyata bisa dibuang melalui urin, ada beberapa juga yang nyangkut di tubuh, dan kalau itu dilakukan secara waktu yang lama, maka bisa memiliki efek toksik juga. Jadi seperti gangguan ginjal, gangguan saluran cerna, maupun yang lainnya. Oke, jadi kelebihan juga berbahaya ya dalam jangka waktu panjang gitu. Jadi harus tahu kemudian takaran hariannya berapa, kebutuhan gizi hariannya berapa, dan itu diukur kalau kebutuhan harian itu dari berat badan dan tinggi ya. Gimana sih kemudian cara spesifik menghitungnya agar masyarakat juga tahu kadar harian mereka tuh berapa sih untuk seharinya? Oke, kalau untuk menghitung basal metabolik rate, jadi tanpa memperhatikan olahraga dan aktivitas, untuk rumus gampangnya kalau untuk laki-laki adalah 30 kali berat badan. Nah, tapi perlu diperhatikan juga apakah status gizinya lebih atau tidak. Kalau status gizinya normal, cukup berat badan aja. Tapi kalau status gizinya lebih, kita harus menghitung berdasarkan berat badan ideal. Nah, kalau untuk perempuan biasanya 25 kali berat badan yang kita sekarang atau berat badan aktual. Contoh misalkan saya berat badannya 50, jadi 50 dikali 25 adalah itu kebutuhan basalnya. Tapi kalau misalkan saya adalah orang yang banyak aktivitasnya, jadi banyak mobilitas ke sana kemari, tentunya itu juga bisa menambah kebutuhan kalori harian kita. Oke, jadi mudah sebetulnya untuk menghitungnya gitu ya. Tinggal tadi menakarnya kemudian yang jadi PR. Tapi mudah sekarang caranya dengan isi piringku, perhatikan itu saja. Nah, dengan begitu kita setidaknya bisa memenuhi kebutuhan harian kita, tidak kurang dan juga tidak terlalu berlebih. Baik. Nah, kalau tadi kan gejala-gejala kekurangan vitamin ataupun nutrisi kan sudah dijelaskan di segmen awal. Untuk yang kelebihan nutrisi ataupun vitamin itu gimana sih Mbak Melin cara untuk kita mengidentifikasinya? Apakah harus via laboratorium dengan pengambilan sampel atau secara fisik bisa kita lihat? Oke, sebenarnya kalau untuk mengidentifikasi kelebihan memang specifically harus cek lab dulu ya. Karena kalau untuk secara kasat mata mungkin gejalanya mirip-mirip sama gejala kekurangan, bisa tiba-tiba kelelahan atau sakit perut mungkin karena kelebihan vitamin larut lemak, karena kan dia banyak ditumpuk di bagian hati ya. Ketika organ hati tidak sanggup menampung lagi, itu pasti nanti terjadi kerusakan di pada organ hati.
Jadi untuk mengetahuinya tentunya kita harus melakukan atau pengecekan hasil laboratorium. Oke. Nah, terakhir, umumnya mereka yang kelebihan itu karena gaya hidup seperti apa sih? Karena saya pikir hanya ada kekurangan gitu ya. Tetapi ternyata ada juga loh orang yang kelebihan vitamin gitu. Oke, jadi biasanya kalau untuk orang yang kelebihan, karena kan sekarang situasi lagi pandemi ya Mas ya. Selain makan juga lagi bagus-bagusnya, tentu banyak juga mengkonsumsi suplemen. Nah, baiknya adalah sebelum mengkonsumsi suplemen harus tahu dulu kondisi badan kita. Kalau badan kita sehat, saya kira itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan kita sedang terinfeksi virus yang ada, atau kita masuk ke dalam kelompok yang rentan, itu tentu perlu adanya suplementasi. Intinya, kalau kita masih sehat, masih bisa mengkonsumsi makanan utuh, terus menelan juga masih bisa, itu dengan mengkonsumsi makanan berpatokan kepada isi piringku dan gizi seimbang, bisa memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral kita dalam satu hari. Jadi nggak perlu langsung buru-buru minta suplemen gitu, tapi makannya nggak benar, itu kan sama aja bohong. Jadi lebih baik memperbaiki asupan kita, nanti baru kalau misalkan dari asupan aja nggak cukup, baru kita lari ke suplemen bisa. Jadi bergantung kepada kondisi kita masing-masing. Oke, jadi jangan terlalu bergantung sama suplementasi gitu ya. Sebisa mungkin memenuhi kebutuhan dari asupan harian kita. Oke, baik. Nah, terakhir sebagai penutup Mbak Merin, untuk kondisi seperti sekarang, pandemi, vitamin apa sih kemudian yang bagus? Oke, jadi dalam situasi pandemi sebenarnya hampir semua jenis vitamin pun kita butuhkan ya, tapi ada specifically vitamin yang memang baik untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Seperti contohnya adalah vitamin C ya, yang sering banyak beredar di luar sana. Vitamin C tentunya berfungsi sebagai zat antioksidan, juga dapat menstimulasi pembentukan antibodi. Nah, lalu kedua adalah vitamin A yang fungsinya adalah untuk mengatur kerja sistem imun dan melindungi infeksi pada jaringan yang ada di sistem. Lalu juga ada vitamin B6 yang merupakan zat penting dalam membantu reaksi biokimia sistem imun, dan vitamin E yang sebagai zat antioksidan yang gunanya adalah untuk melawan infeksi di dalam tubuh, serta vitamin D. Jadi yang berfungsi sebagai untuk melawan peradangan tubuh dan mengaktifkan pertahanan sistem imun. Baik, terima kasih Mbak Melin sudah berbagi tips kesehatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk pemirsa Bincang Sehati. Salam sehat, salam untuk teman-teman yang saat ini sedang bertugas di rumah sakit. Semoga pandemi ini kita harapkan cepat usai ya, dan teman-teman bisa kembali normal kembali. Terima kasih. Ya, usai sudah perjumpaan kita pemirsa di Bincang Sehati kali ini. Kita akan jumpa lagi besok dengan tema yang berbeda. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 5M ya, dengan mengurangi mobilitas dan juga menghindari kerumunan. Saya Muhammad Syarif pamit. Terima kasih. Sampai jumpa.